بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي إخوة المؤمنين وأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالله سبحانه يحثنا دائما على تقواه في السر والإعلان قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, kajian kita malam ini Sirah Nabawiyah, perjalanan sejarah perjuangan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masih membahas tentang perang Uhud. Untuk ketiga kalinya saya menguraikan tentang perang Uhud. Aizai rahimakumullah jami'an, perang Uhud seperti kita ketahui terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Kalau Masehi tanggal 23 April tahun 625 Masehi. Terjadi di sebuah tempat kira-kira 10 mil dari kota Madinah sebelah utara. Disitulah terjadi peperangan antara kedua pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka hanya 700 orang, yang asalnya 1000, tetapi Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafikin, melakukan desersi, membelot, membawa pulang sekitarlah 300 orang yang ingin ikut peperangan perang Uhud ini. Dia kembali, tinggallah kaum muslimin ini 700 orang berhadapan dengan 3000 lebih kaum musyrikin. Yang sudah saya uraikan. Sekarang kita mau menerangkan pelajaran dan hikmah yang perlu kita ambil setelah kaum muslimin mengalami kekalahan, mengalami kekalahan yang parah, yang berat. Kaum musyrikin meninggal hanya 27 orang dalam satu riwayat, 30 orang dalam riwayat yang lain. Sedangkan kaum muslimin sampai 75 orang. Dan ini satu-satunya perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Allah Subhanahu wa taala ingin
mendidik dan memberi pelajaran kepada kaum muslimin, sehingga dengan kekalahan yang pahit ini mereka bisa mengatur strategi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan-peperangan yang lain, sehingga tidak boleh kalah lagi. Allah sudah mengizinkan terjadi kekalahan, sebab Allah telah menegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan dalam peperangan kecuali dari Allah. Pemberian dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aizai wa hibbai rahimakumullah, pelajaran apa yang dapat diambil dari perang Uhud ini? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengadakan musyawarah dengan sahabatnya. Beliau tidak pernah memaksa kehendak, kecuali telah diturunkan ayat yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud ini, Allah tidak menurunkan satu wahyu yang jelas. Ketika utusan dari Al-Abbas, paman Nabi, datang membawa surat, ya, ada surat di bawah, surat rahasia tentang rencana-rencana orang kafir yang ingin menyerang Madinah. Jadi paman Nabi di Mekah masih menyembunyikan keislamannya. Beliau mengirim surat dan dibawa secara cepat, dalam 3 hari diserahkan oleh utusan Abbas ini kepada Nabi dikala Nabi sedang berada di Quba. Rasulullah membaca, tidak tahu baca karena buta huruf. Lalu beliau memanggil Ubay bin Ka'ab, tolong bacakan apa isi. Ubay membacanya, yaitu berita penting bahwa kaum musyrikin segera akan datang menyerang Madinah, menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, tolong sembunyikan, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Rasulullah kemudian memanggil kaum muslimin, memberi khutbah, memberi pelajaran, mengingatkan tentang akan terjadinya peperangan ini dan meminta kepada mereka supaya siap, menguatkan iman, menguatkan kesabaran, menguatkan semangat yang tinggi. Dan beliau kemudian bermusyawarah dengan sahabat. Beliau mengatakan, saya bermimpi tapi bukan wahyu. Ada 3 mimpi saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dalam mimpi itu saya lihat ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Yang kedua, mata pedang saya ada bahagian yang copot, rusak. Bahasa Aceh cumeng. Yang ketiga, saya melihat dalam mimpi, saya memasukkan kedua tangan saya dalam baju besi. Tafsirannya, tapi bukan wahyu, kata Rasulullah, menurutku ada di antara sahabat yang meninggal dunia. Itu makna sapi. Dan ada di antara keluargaku yang syahid. Itu makna pedang, mata pedangnya yang cumeh, ya, copot. Yang ketiga, pertahananku kayaknya di Madinah tidak boleh keluar. Pertahananku ini dalam baju besiku, ini tanganku di sini. Jadi Madinah ini baju besiku. Baju besi di dalam mimpiku, Rasulullah. Inilah Madinah sebagai pusat pertahanan. Lalu beliau bermusyawarah, apakah kita sebaiknya melakukan pertahanan di Madinah, dan kalau mereka sudah masuk kita serang.
dan kaum muslimat memanah dari atap rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini musyawarah, kata Rasulullah. Semua minta jangan, Rasulullah. Jangan kita berperang di dalam sini. Kalau kita kalah nanti habis rumah-rumah, dihabiskan oleh mereka. Sebaiknya di luar. Di antara yang sangat bersemangat untuk mengadakan peperangan di luar kota Madinah adalah paman beliau, Hamzah bin Abi Thalib. Paman beliau, Hamzah bin Abi Thalib, bin Abdul Muttalib, bukan bin Abi Thalib. Lalu sahabat-sahabat lain juga mengatakan, kami ya Rasulullah minta jangan kita berperang di sini, lebih baik di luar. Dan kami sudah siap. Sebahagian kami akan membabat mereka dengan pedang-pedang kami. Sebahagian kami juga siap untuk syahid. Memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu. Sungguh di antara kalian sudah bercita-cita memang untuk mati. Wa laqad ra'aitumuhu antum tanzurun. Sekarang kalian memang, kata Allah, sudah melihat peperangan dan kamu sudah melihat kematian. Itu setelah mereka meninggal. Jadi demi usul dari para sahabat, Rasulullah tidak memaksa untuk berperang di dalam. Beliau bersiap-siap, memakai baju dan peralatan keluar. Rasulullah mementingkan musyawarah dengan sahabatnya, bukan memveto, bukan mendikte, bukan memberi satu keharusan, kecuali firman Allah yang tidak boleh dilanggar. Lihat, di sini dapat kita ambil pelajaran, pemimpin ini selalu musyawarah, tidak boleh maksa kehendaknya. Rasulullah yang dibimbing langsung oleh Allah dengan wahyunya masih bermusyawarah. Maka kita selalu yang memimpin ini harus bijak. Dengarlah. Wasyawirhum fil amri, kata Allah, bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Musyawarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dengan rahmat Allah, oh Muhammad, dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu Muhammad, engkau berlaku lemah lembut, berlaku lembut, linta lahum, engkau berlaku lembut kepada mereka, tidak kasar. Walau kunta faddan, seandainya engkau kasar, ghalidhal qalbi, hatimu kasar, lam faddu min hawlik, pasti mereka lari dari sisimu. Fa'fu anhum, maka karena itu Muhammad, kalau ada sahabatmu yang salah, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan minta Allah mengampuni dosa mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila sudah ngambil satu tekad yang bulat melakukan sesuatu, jangan ragu lagi, tawakal kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, karena Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, hati kecil Rasulullah sepatutnya di Madinah, saya jangan kita keluar ke Uhud, jangan keluar ke sana. Tapi karena mendengar saran dari sahabat, sehingga beliau mengikut saran ini. Walaupun kemudian mereka menyesal setelah perang Uhud ini kalah, mereka menyesali, ya Allah, patutlah Rasulullah sangat keberatan dan beliau lama sekali keluar dari rumahnya.
Tapi beliau mengatakan kalau sudah keluar, sudah pakai baju seorang Nabiullah, tidak akan membukanya lagi sehingga dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu ketentuan, sepatutnya kaum muslimin jangan melanggar ketentuan itu. Ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan qumu ala masafikum hadhihi, kalian harus berdiri di posisi ini. Perang Uhud ini di lembah, di dataran, tapi di belakangnya ada bukit yang kemudian bernama Jabal Rumah, Jabalur Rummah, bukit tempat orang memanah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kalian 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair naik ke sana. Kalian mempertahankan kami dari belakang. Dari belakang. Fa idza ra'aytumuna qad intasarna fala tusrikuna wa idza ra'aytumuna qutil nuqtalu fala tansuruna. Ini komando Rasul. Kalian di belakang membela pasukan kita dari arah belakang, memanah orang-orang yang mendekat. Kalau kalian melihat kami sudah menang, sudah menggasak dan mengambil barang-barang orang musyrikin, jangan ada yang turun satu pun di atas. Jangan bergabung dengan kami, fala tusrikuna. Jangan bergabung, kalian tetap di atas. Nanti diberi hak. Enggak usah lomba, enggak usah kejar-kejar. Harta rampasan perang nanti dapat. Jangan deh, tetap. Wa idza ra'aitumuna nuqtal, bila kamu melihat banyak di antara kami yang terbunuh, fala tansuruna, jangan turun membantu kami juga. Nah, Rasulullah, janji Allah kita akan menang, kata Rasulullah, selama kalian benar-benar menjaga peraturan. Allah berjanji. Tapi kaum muslimin, ketika pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menumbangkan banyak orang musyrikin, mereka lari ke belakang. Lari ke belakang, mundur. Dan barang-barang mereka sudah diambil. Ibu-ibu yang dibawa 15 orang di bawah pimpinan Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb, telah lari dengan kawannya sambil memperlihatkan emas-emas yang ada di kaki mereka, mengangkat sambil menggoyang-goyang. Jadi mereka yang di atas terpancing sehingga turun, telah melanggar peraturan Rasulullah. Tadi sudah menang, maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. Sebenarnya Allah telah menepati janjinya kepada kamu. Walaqad nasarakumullahu walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian. Istahussunahum, ketika kamu sudah bisa membunuh sekian banyak mereka, biiznihi, dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, kemudian kamu merasa lemah, tidak sabar.
wa tanaza'tum, terjadi perselisihan di antara kalian, wa asaitum, dan kalian melanggar ketentuan Rasul, min ba'di ma arakum, setelah Allah memperlihatkan apa yang kamu senangi, yaitu kekalahan dan dapat harta rampasan perang. Kamu asaitum, berbuat maksiat. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kalian melanggar ketentuan Rasulullah yang melarang kamu turun setelah kamu melihat apa yang kamu sukai, yaitu kekalahan musuh dan harapan mendapat harta rampasan perang. Minkum may yuridu dunya, di antara kamu memang ada orang yang sangat cinta kepada dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kamu banyak juga yang cinta kepada akhirat. Thumma sarafakum anhum, kemudian Allah mengalahkan kamu. Allah yang buat kamu kalah. Untuk apa? Liyabtaliyakum, supaya kamu mengambil pelajaran. Allah menguji kamu dengan kekalahan ini. Tapi kemudian Allah tutup ayat, walaqad afa ankum, tapi Allah telah memaafkan kalian. Sudah Allah ampuni dosa kalian yang melanggar ketentuan Rasul. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, Allah memiliki karunia yang besar kepada orang yang beriman. Lihat surat Ali Imran ayat 152. Aizai, pelajarannya, selama kaum muslimin mengikut tuntunan Rasul, selamat, sukses, menang, bahagia dunia dan akhirat. Ketika peraturan Rasul kita langgar, akibatnya adalah kelemahan, akibatnya adalah kekacauan, akibatnya ketidakteraturan, akibatnya adalah kekalahan, akibatnya adalah kegagalan, akibatnya adalah kehinaan. Betapa banyak kaum muslimin sekarang melanggar ketentuan Rasul, lebih besar daripada yang dilanggar oleh rumah tadi, oleh pemanah-pemanah tadi. Maka pantaslah kaum muslimin hidup dalam keadaan lemah, tidak berdaya, hina, tidak berwibawa, tidak dihargai orang hari ini. Ini pelajaran yang mesti diambil. Kesalahan yang dibuat sedikit, akibatnya besar. Tidak hanya kaum muslimin, sahabat Rasulullah SAW, tapi Rasulullah sendiri kena musibah. Apa musibah yang dihadapi Rasul? Ada orang bernama Utbah bin Abi Waqqas, saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Utbah. Utbah bin Abi Waqqas ini melempar Nabi di bahagian mulut ini, gigi patah, dan ini pecah. Ada orang bernama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri melempar Nabi di kepala dengan batu besar, darah muncul. Ada orang Ibnu Qam'ah, dia melempar Nabi di wajah Nabi, luka seluruh. Lalu Nabi jatuh ke dalam sebuah lubang yang dibuat oleh Abdullah bin Amir. Ada orang Amir jatuh. Sayyidina Ali mengangkat Rasulullah. Malik bin Sinan menghisap darah Rasulullah, ngepip darah Rasulullah, luka. Sambil menyeka darah di wajahnya, Rasulullah mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim." Bagaimana mungkin selamat dan bahagia sebuah kaum yang mengalirkan darah di muka nabinya, sedangkan nabinya itu mengajak mereka ke jalan Allah, wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Lalu Rasulullah yang hatinya sangat lembut dan penuh kasih sayang
berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka menyerangku, mereka ingin membunuhku karena mereka tidak tahu. Kalau kita mungkin sudah dendam sekali, Rasulullah masih sempat sambil menyeka darah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bagaimana budinya Rasul lihat? Aizai wahibai rahmakumullah. Kemudian Fatimah datang, Ali datang, Ali mengambil air, malah bertambah darah, mengucurkan air di wajah Rasulullah, bertambah darah. Fatimah mengambil satu pelepah, beliau bakar jadi debu, lalu diobati Rasulullah dan berhentilah darah. Fatimah yang sedang mengandung. Tidak lama setelah itu lahir Hasan, anak Fatimah. 50 hari kemudian mengandung lagi Fatimah untuk Husain. Fatimah juga ikutlah peperangan, datang, ikut. Aisyah juga ikut, Ummu Sulaim juga ikut. Jadi enggak salah orang perempuan kalau ikut dalam peperangan, tapi bukan bahagian depan, bahagian belakang beri semangat-semangat. Ya, seperti orang kafir itu juga. Mereka ada 15 orang memberi semangat pada tentera. Kalau kalian maju, kami peluk. Kalau kalian menang, kami bentangkan permadani. Kalau kalian mundur, kami putuskan hubungan cinta dengan kalian. Itu nyanyi orang kafir. Nyanyi orang ini menumbuhkan semangat dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dua. Yang ketiga, kaum muslimin, lihatlah bagaimana pengikut Rasul sayang dan cinta kepada Rasul, sehingga mereka seperti sahabat-sahabat yang sudah saya terangkan namanya Abu Talha. Abu Talha memanah musuh sampai 3 panah habis. 3 panahnya habis, pecah. Menembak 3 panah habis. Rasulullah mengamati panah-panah dia. Rasulullah, jangan dekat dengan saya, demi Allah aku membelamu dengan bapakku, dengan ibuku. Jangan engkau dekat, nanti takut panah-panah dari mereka mengenaimu. Biar dari belakang kena badanku, dari depan kena mata dan leherku Rasulullah. Biar aku yang pergi, asal engkau ya Rasulullah masih bisa hidup menjalankan tugas kerasulan. Lihat, cinta dan iman berpadu yang membuat mereka membela Rasul. Sedangkan yang imannya tipis, begitu diumumkan di sorak, qutila Muhammad, Muhammad terbunuh, qutila Muhammad, Muhammad terbunuh, lari. Lari. Yang imannya lemah, lari. Sudah dalam malam Nabi yang lari. Tak boleh. Yang lain semisal Anas bin Nadar. Dia katakan, untuk apa kita hidup kalau Rasul tidak ada lagi? Hayo kita meninggal juga seperti dia. Yang mana pulau tahu dek, untuk apa kita hidup, Nabi tidak ada lagi lari kita. Yang satu lagi, untuk apa kita hidup, Nabi sudah tidak ada. Ayo kita juga berperang sampai syahid. Aizai, ada orang yang saya pernah kisahkan, beliau ini seorang yang kaya di Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Dia pernah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah. Dia katakan, saya punya harta yang banyak, mari Abdurrahman lihat hartaku, ambil sebahagiannya, khudh syatrah. Aku punya 2 orang istri di bawahku, tolong lihat mana yang kau sukai, fasammiha hatta talliqaha, sehingga saya talak. Fa idza qadat iddatu fatazawwajha, bila sudah habis masa iddah nikahi olehmu. Dalam perang Uhud ini beliau syahid. Sebelum syahid Rasulullah memerintahkan, tolong cari Sa'ad ke mana?
ketika sahabat Nabi mencari Sa'ad, dia sedang sakarat. Tahu apa yang dia ucapkan? Siapa itu? Saya diperintahkan Rasulullah mencari kamu. Untuk apa? Beliau mengatakan, lihat masih ada atau sudah tidak ada. Sebentar lagi aku tidak ada. Sekarang sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dan kasihku kepadanya, dan doaku semoga Allah mendukung beliau dalam memimpin umat manusia ke jalannya. Salamku pada sahabat-sahabat yang lain, dengar ucapanku bahwa haram di atas kalian lari kalau Rasul diserang oleh musuh. Haram kamu hidup kalau Rasul syahid. Habis, meninggal. Sehabis kata-kata itu dia pun meninggal. Mau meninggal masih sayang kepada Rasul, masih mengirim salam kepada Rasul, masih berdoa untuk Rasul, masih berfikir untuk menang kaum muslimin. Maka kita juga walaupun sudah tua, fikir tentang Islam. Walaupun sudah sakit-sakitan, fikir kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Fikir kita menghidupkan Islam dengan baik dalam kehidupan. Kita enggak maksa orang, kita mengajak kaum muslimin sendiri, tidak maksa orang non-muslim. Tidak merangi mereka, tidak bunuh mereka, tidak merusak gereja mereka. Kita kaum muslimin sendiri, ayo. Sudah tua, sudah lemah, ayo juga, enggak apa-apa. Orang itu sudah mau meninggal. Sa'ad bin Rabi' mau meninggal dunia, masih mengingat kepada Rasul, mengingat kepada Islam. Sementara kaum muslimin, orang-orang yang imannya lemah lari, apalagi yang munafik. Yang munafik lebih parah lagi. Munafik ini adalah orang yang tidak mau ambil resiko, tidak mau bertanggung jawab. Mereka hanya ingin keuntungan. Lihat, orang munafik ini hanya ingin keuntungan dari Islam. Mereka tidak mau tanggung jawab, tidak mau ada resiko. Sedangkan orang kafir, mereka berani membela kekafiran. Mereka berani mengeluarkan uang untuk membela kekufuran. Kata Allah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Orang-orang kafir itu, kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 36, orang-orang kafir itu mengeluarkan uang mereka untuk menjauhkan orang dari jalan Allah. Kemudian mereka infakkan harta tanpa merasa keberatan. Orang kafir, walaupun kemudian takunu alaihim hasrah, menyesal, kemudian baik papui menyuguh lihat telah thumma yughlabun, kemudian mereka suatu saat pasti kalah, kata Allah. Pasti kalah orang-orang kafir. Jadi orang munafik ini lari. Maka jangan pernah bawa orang munafik di dalam perjuangan, pasti kalah. Munafik ini manusia yang paling buruk, tidak punya kepribadian. Kafir punya kepribadian dia. Munafik ini dia abu-abu, warna ungu, enggak jelas. Mereka ingin keuntungan, tidak mau ada kerugian. Mereka ingin mengambil kesempatan, tidak mau tanggung jawab, tidak mau ada risiko. Maka pantaslah Allah hukum mereka, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik di hari akhirat nanti di bahagian bawah sekali di api neraka. Han saga-saga item food peng berjalan Allah. Mube gute hangte. Hangte rugau. Baca untung galak. Artinya perang fisabilillah mereka datang juga untuk apa? Kalau mereka perhitungkan nanti menang dan ada keuntungan, ada hasil rampasan perang. Mereka menghindari resiko, menghindari mati, menghindari syahid. Sedangkan orang yang beriman, tidak ada yang mereka tunggu illa ihdal husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan yang sangat baik. Pertama syahid, yang kedua menang atau syahid. Orang kafir, orang munafik, yang mereka tunggu adalah kemenangan, dapat harta rampasan perang, tidak mau ada kekalahan, tidak mau. Jadi kita memang zaman ini nggak bisa kita tahu mana orang yang baik dengan buruk.
susah sekali. Orang munafik ini menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka, tidak sama dengan apa yang ada di mulut mereka. Kita tak tahu. Maka hati-hatilah, pilihlah kawan. Pilihlah kawan dalam berjuang. Ini bukan saya suruh naik ke gunung, saya tak suruh itu. Berjuang menegakkan kebenaran, menghidupkan sunnah-sunnah, menghidupkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak kaum muslimin supaya mereka mengenal kebenaran. Hayuk bahu-bahu kita dengan orang-orang yang ikhlas. Sebab orang munafik ini kalau sedikit rugi mereka fitnah kita. Sedikit enggak menyenangkan mereka, mereka menciptakan masalah untuk kita dan mengada-ngada. Berani mereka mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Sebab yang mereka cari popularitas, bukan bertanggungjawab kepada Islam. Lima menit. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Pada tahun ketiga Hijriah ini, selain terjadi perang Uhud, juga terjadi hal yang lain yang membantu Islam. Di samping kalah dengan ini, ada hal yang lain. Termasuk salah satu adalah terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi yang sangat berbahaya, yang sangat memusuhi Nabi, yang jadi syaitan yang paling besar di Madinah dan sekitarnya. Ka'ab bin Ashraf ini dia meninggal, dibunuh dia oleh Abdullah, ada nama Abdullah bin Maslamah, dibunuh. Dan ini musuh Nabi yang paling besar. Jadi dua orang musuh Nabi paling besar meninggal. Pertama dalam perang, dibunuh oleh Nabi sendiri. Siapa? Perang Uhud yang dibunuh oleh Nabi sendiri. Dia bernama Umayyah bin siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini musuh Islam paling besar dari Mekah. Ini yang tadi Ka'ab bin Ashraf yang ada di Madinah. Ini juga satu kabar gembira, sebentar lagi Islam akan bangun. Ini dua musuh paling besar. Ya, ini tadi namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mencari Nabi. Nabi sedang di atas, sudah dinaikkan ke atas, dinaikkan ke atas, duduk di atas batu. Dia lari dan hampir mendapat Nabi. Lalu Nabi mengambil, menusuk dia di celah ini. Dia pakai baju besi 2 lapis. Ini besi, ini besi. Tapi melihat ada celahnya di sini, Rasulullah menusuknya sehingga luka, mengerang dia seperti bunyi sapi. Dibawa oleh kawannya, diobati di tengah jalan sebelum sampai ke Mekah, dia meninggal. Ini musuh besar, meninggal. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Ini satu pertanda bahawa Rasulullah sebentar lagi setelah kekalahan ini akan mudah menghadapi urusan, karena orang-orang seperti Abu Jahal pun enggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tinggal musuh Nabi nanti jadi ikut Islam juga setelah penaklukan Mekah, yaitu Abu Sufyan. Dan malah mertua Nabi dari istrinya bernama Ramlah, Ramlah bin Abi Sufyan bin Harb. Habis. 1 minit lagi. Tidak habis juga berarti yang saya uraikan. Aizai, penutupnya saya ingin katakan, Nabi SAW betul-betul Nabi. Sebab beliau sangat ahli dalam strategi perang. Siapa yang mengajarkan beliau? Sedangkan sebelumnya belum pernah berperang. Dia tahu taktis dan bagaimana menempatkan orang
pada posisi yang benar, yang tidak dimiliki oleh para jenderal di masa itu. Buktinya, pertama Rasulullah menempatkan orang di atas, enggak tergambar di mata orang, untuk melindungi bahagian belakang, supaya jangan sampai mereka dari sana masuk ke sini. Jadi pertahanan dari belakang. Kemudian ketika perang sudah kalah, beliau luka dan sahabat-sahabat luka. Beliau besok pagi katakan berangkat lagi mengejar mereka sampai ke Hamratul Asad. Sebab kalau memang beliau tidak menyerang, tidak pergi mencari, mereka sudah siap untuk balik, sudah musyawarah untuk balik menghabiskan Nabi dan sahabat. Dari mana datang ini insting ini? Sedangkan banyak orang masih keberatan. Tapi Rasulullah mengatakan jangan ikut kecuali yang kemarin, yang luka-luka aja ikut, yang lain enggak usah ikut. Beliau datang lalu membakar gunung sehingga dilihat oleh orang ini ramai sekali, banyak sekali, padahal sedikit saja. Sehingga mereka setelah musyawarah, setelah bersumpah tidak akan kembali ke Mekah sebelum mengalahkan dan menghabiskan kaum muslimin, mereka merubah. Setelah Ma'bad bin Abi Ma'bad mengatakan banyak sekali, kalian dia bakar itu gunung seluruhnya, kalian ni enggak cukup ni, harus pulang, habis ke kau aju. Ketika Nabi balik, ada beberapa orang ditangkap. Mereka dihukum oleh Rasulullah SAW. Mereka ini sudah pulang, yang sedang di jalan mau ikut mereka sudah ditangkap. Nabi kembali ke Madinah. Rasulullah ahli perang, ahli strategi, ahli kemiliteran, dari mana belajar? Kalau bukan Allah yang mengajarkan beliau ini, tahu semuanya. Baik, waktu tidak mengizinkan lagi, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.